Halo guys, jadi di sini saya akan membuat 6 coding ya yang telah ditugaskan di praktikum. Bisa kita lihat di sini ada satu if else untuk memutuskan angka lebih besar atau kecil. Yang kedua if else untuk memutuskan angka ganjil atau genap. Ketiga if else untuk memutuskan jumlah diskon. Keempat if else untuk memutuskan kategori nilai. Lalu yang kelima if else untuk menentukan waktu sehari-hari berdasarkan jam. Dan yang keenam, membuat program C++ untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ini rumusnya ada di bawah ya. Sebentar guys. Kita buka Visual Code-nya ya. Ya seperti biasa ya. Di awal itu kita harus membuat library-nya ya. Seperti yang diajarkan oleh kakak-kakak kita di praktikum. Ya, pertama kita tanda pagar include lalu kita masukkan IOStream-nya. IOStream itu untuk berfungsi sebagai library katanya. Lalu kita using namespace std titik kurung, ini jangan pernah lupa titik kurung ya guys. Lalu intergen main dan ini. Lalu kita masukkan kodenya di sini. Apapun itu bla 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 bla. Nah, di akhir biasanya kita gunakan return 0, titik koma, dan beres ya. Itu untuk dasarnya yang diajarin kakak-kakak kita. Dan save itu cuma simulasi ya. Nah, ini untuk yang masukkan angka ya. Jadi kita pakai include IOStream seperti yang tadi saya bilang, terus using namespace std. Ini untuk rumus-rumus C++ nya lah. Integer main. Nah, ini kita pakai cout, masukkan angka, in-nya X. Lalu apa fungsinya si cout? Cout itu yang munculinnya, nanti muncul outputnya, in itu inputnya. Lalu kode if itu jika. Jadi jika X lebih besar dari 95, ini bisa dirubah misal 10. Misal 10 ya. 10. Nanti cout-nya X lebih besar dari 10 gitu. Ini juga 10. Ini biar kalian ngerti ya, jadi saya ganti ininya 10. Else itu nanti saya jelasin. Seharusnya nggak lebih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi sini cout masukkan angka, in-nya X kan. Jadi kita disuruh input angka, nanti jika angkanya if itu jika angkanya lebih besar dari 10, maka akan ada output tulisan angka lebih besar dari 10. Lalu jika lainnya, else if X-nya sama dengan 10, maka akan keluar output sama dengan 10 tulisannya. Terus else count angka ini tuh lebih kecil dari X atau lebih kecil dari 10. Nanti si outnya adalah lebih kecil dari 10. Nanti kita coba ya run kodenya. Tuh, masukkan angka. Nah, misal angka 20 ya, karena saya ulang tahun tanggal 20. Enter. Angka 20 lebih kecil dari 95. Kenapa begini? Karena kita belum save. Tuh, udah kita save ya. Lupa tidak kita save. Kita ke terminal dulu. Nah, masukkan angka 20. Enter. Angka 20 lebih besar dari 10. Nah, ini yang coding pertama. Ini coding kedua. Sebenarnya sama aja ya, cuman kita ganti-ganti ininya.
si if-nya dan kode-kodenya ya. Kalau dasarnya udah sama, ini juga si out si in-nya sama. Kita yang coding kedua tuh cuma di if else-nya ya, yang diganti dari sini if x sama dengan 0. Maka angkanya adalah bilangan 0. Karena kita kan disuruh nyari bilangan genap atau bilangan ganjil gitu. Kalau 0 ya pasti bilangan 0 gitu. Kalau ini kelipatan 2 ya pasti genap. Selain itu ganjil. Nah, jadi inti coding di sini itu bila angka yang kita masukkan adalah sama dengan 0, nanti akan muncul tulisan adalah bilangan 0. Bila kelipatan 2, karena genap itu kelipatan 2, x kelipatan 2 sama dengan 0, maka angka adalah bilangan genap gitu. Kita coba aja ya, karena harus lihat. Nih, masukkan angka. Misal angka 31, ulang tahun teman saya. 31 adalah bilangan ganjil. Kenapa bisa muncul bilangan ganjil? Karena di sini di else. Jadi selain bilangan genap, selain bilangan kelipatan 2 itu sama dengan ganjil gitu. Sama kan? Clear terminal dulu. Oke, tugas yang ketiga, coding ketiga itu diskon ya. Ini tuh sama sebenarnya semuanya ya. Cuman beda di ininya, sama aja. Integer x, double diskon. Cuman si outnya di sini bukan sebuah angka ya. Sebuah angka cuman kayak rupiah tuh 300.000 kan, kalau yang tadi dikit-dikit lah. Enggak juga sih, pokoknya gitulah. Di sini x sama dengan lebih besar atau sama dengan 500.000, maka akan dapat diskon 25%. Gitu. Kalau ini harus 0,25 ya. TRS. Karena 25%, terus else if X lebih besar atau sama dengan 300.000, Anda mendapatkan diskon 20%, maka diskonnya 0,2. Kalau lebih selain dari segitu, Anda tidak dapat mendapatkan diskon. Nanti ada setelah di situ si X harga awalnya dikurangi harga diskonnya. Itulah harga yang bisa kamu bayar atau harga setelah diskon gitu. Kita coba run code-nya aja ya. Misal beli sepatu futsal nih, 670.000. 1, 2, 3, enter. Nah, Anda mendapatkan diskon 25% karena lebih besar dari 500.000 sih harganya. Jadi kita yang harusnya bayar 670.000 di diskon cuma 502.500. Sisanya diskon, tak lumayan kerja jajan. Oke, sekarang tugas yang keempat. Ini tuh tugas keempat tuh apa ya tadi ya? Kita lihat ya. Tugas keempat kategori nilai. Sebenarnya sama semua ya. Tugas yang 1 sampai 5 tuh pakai else if else. Cuman ya bedanya di sini aja ya. Seperti biasa include using integer main, integer x, si outnya masukkan nilai, si in-nya x. Nah, di sini bedanya jika x-nya lebih kecil sama dengan 100. Atau gini lah biar gampang ya. Di range 80 sampai 100, kamu bakal dapat nilai A gitu. Codingnya gini. Kalau yang bawahnya dari rentang 70 ke 80 B, rentang 60 ke 70 C, 50 ke 60 D, selain itu E. Nah, gitu gampangnya ya. Ya sama aja kan. If X lebih kecil sama dengan 100, lalu X dan X2-nya lalu X lebih besar sama dengan 80, Anda mendapat nilai A. Cuman karena kategori nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi if else if-nya ada 5 gitu. Coba kita run aja langsung. Cek. Masukkan nilai. Karena saya mau nilainya 90 ya. Sorry. Karena kan saya mau nilainya 90 gitu. Mau A. Tuh, Anda mendapatkan nilai A. Kalau misal kalian nilainya gak A atau gak 90 misalnya. Misal kalian dapat 79 nih. B kan mampus. Beda satu aja langsung B. Gak mampu sih, maaf ya. Terus ke tugas 5. Ini tuh menunjukkan waktu. Sama aja konsepnya kayak tugas yang lainnya. Ininya juga sama awalnya. Nah, cuman di sini yang beda
sama if else-nya gitu. Kayak di ini nih, row ke-8, if x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 4, berarti dari jam 00 ke jam 4 itu masuknya ke dini hari. Yang bawahnya sama aja, dari jam 5 subuh ke 9 pagi itu waktu menunjukkan pagi. Dari jam 10 ke jam 3 itu menunjukkan siang hari. Seterusnya lah sampai yang di paling bawah tuh, selain itu maka malam gitu. Kan kita coba run aja ya si kodenya biar kalian ada gambaran juga. Gak cat juga sih. Saya masukkan jam berapa? Jam favorit saya tuh jam setengah 8, karena itu udah waktu sholat semua ya, nyantai aja. Jadi kita masukin jam 20. Anggar kadinya. Sorry bos. Sini ya 20. Waktu menunjukkan malam hari sebenarnya 20.00. Ya kan? Sorry. Run dulu ya. 20.00. Itu menunjukkan malam hari, sama aja. Di sini kan angka ya, gak 20.00. Sama aja lah. Biar fungsinya gitu. Oke, yang terakhir ini buat menentukan luas lingkaran. Ini malah lebih mudah guys. Kodenya juga agak serumit yang lain-lain lah. Oke, biasa ini dasar integer main. Nah, ini kodenya di sini plot R. R itu untuk jari-jari. Nah, cout itu nanti kalian muncul tulisan input jari-jari lingkaran. Kalian input jari-jarinya berapa? Ini nanti R. Ya ini gampang aja sih. Kalian coutnya tinggal masukin ini apa? Rumusnya yang tadi ada di classroom-nya malah. Ini paling mudah sebenarnya. Misal jari-jari lingkaran 20 tambah 31 51. Ntar kelilingnya tuh muncul. Kenapa bisa muncul tuh karena ini di 51-nya dikali ini gitu guys. Sekian guys 6 tugas coding ini guys. Semoga kalian mengerti ya. Kalau enggak komen aja guys. Haha.